yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai ayahanda bangsa kita, ayahanda Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, ayahanda Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap menyisakan waktu beliau untuk tetap tidak meninggalkan majelis zikir dan tetap ingin bersama kita dalam zikir, dan Allah buktikan keikhlasan niat itu dengan ketibaan beliau. Hujan pun berhenti dan matahari pun terbit. Allahu Akbar. Kita ucapkan selamat datang juga kepada para habaib, para ulama, para sesepuh, dan juga Bapak Duta Besar Amerika Mr. Scott Marshall, Bapak Dahlan Iskan, Wakil Menteri Agama Bapak Basrif Arif Jaksa Agung, dan juga Bapak Duta Besar Oman, dan Bapak Damawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Marsiano, Bapak Mustafa Farisi, para ulama, para tamu-tamu yang berdatangan, terutama yang datang dari jauh, Syekh Khalil dari Florida, Amerika Serikat, dan Syekh Muhammad Daud dari Kanada, dan juga para habaib, koordinator Majelis Rasulullah dan Pasar Bali, dan dari bahkan sampai Papua dan Makassar, semua tamu yang hadir dan semua yang menyaksikan acara ini di streaming website www.majlisrasulullah.org. Kita ucapkan selamat hari kelahiran Sayyidina Muhammad. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin yang telah menerbitkan cahaya keluhuran dengan menciptakan kerajaan alam semesta yang demikian luas, yang maha menciptakan seluruh apa yang ada di dunia dan di akhirat. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal dengan kesempurnaan dan keluhuran, maha lemah lembut kepada segenap hambanya. Seraya berfirman di dalam hadis qudsi, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, rahmati taghlub ghadabi. Rasul bersabda, ketika Allah telah selesai menciptakan alam semesta ini dibangun dengan konstruksi yang demikian agung dan luhurnya, sampai dijelaskan para ilmuwan kita baru galaksi yang terjauh ditemukan jaraknya 13 miliar tahun kecepatan cahaya dari bumi. Galaksi yang terjauh itu belum ujung langit pertama. Bagaimana dengan seluruh langit yang demikian luasnya ini? Allah menciptakan dengan kalimat kun, 2 huruf saja, terjadi, maka terjadilah fayakun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku, setelah Allah membangun ini semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis di arasy-Nya, rahmati taghlub ghadabi. Kelembutan dan kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Allah mempunyai kemurkaan, namun kelembutan dan kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaan. Terbukti setiap satu pahala yang kita perbuat Allah tulis 10 hingga 700 kali. Kalau dosa ditulis 1 saja.
Berarti kelembutan dan kasih sayang Allah 10 kali lebih besar dari kemurkaannya, atau sampai 700 kali lipat lebih lembut lagi. Lebih lagi kepada mereka-mereka yang dikehendaki Allah, lebih lagi dari 700 kali lipat. Di antaranya mereka yang puasa. Di hari yang mulia ini kita bergembira dengan kenikmatan besar. Kenikmatan terbesar adalah iman kita, dan kenikmatan itu adalah Allah sampaikan dengan terbitnya matahari risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling lemah lembut dan ramah. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, di suatu malam yang sangat dingin, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Entah kemana lalu kembali sangat kedinginan. Dia berkata, adfi ini, tutupi aku kedinginan. Maka di saat itu Siti Aisyah sudah tidak ada masakan apa-apa di rumahnya Rasul saat itu, kecuali hanya sebongkah gandum dan dimasakkan menjadi semacam roti satu. Itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam makan malamnya. Sudah disiapkan oleh Siti Aisyah itu. Maka saat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum makan makanan itu. Rasul masih kedinginan. Masuk kambing milik tetangga. Duduk kambing masuk milik tetangga, ngambil makanannya Rasul. Marah Siti Aisyah, langsung bangkit dan ingin menyakitinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan sakiti kambing tetangga kita, biarkan makanan yang dimakannya, sisanya nanti aku yang makan. Sayyidina Muhammad, orang yang paling ramah, dan kita tidak akan pernah bisa mencapai budi seperti itu. Orang yang paling lemah lembut, sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Diriwayatkan seorang wanita Bani Dinar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, berkata, sungguh azamallah ajraki, ayahmu mati syahid. Dia berkata, ma akhbar Rasulullah. Rasulullah gimana kabarnya, kata wanita itu, dari Ansar Bani Dinar. Rasulullah sehat walafiat. Datang lagi orang lain, kakakmu wafat. Dia berkata, ma akhbar Rasulullah. Datang orang ketiga, anakmu wafat. Habis berarti keluarganya. Suaminya wafat, ayahnya wafat, anaknya wafat, kakaknya wafat, habis keluarganya. Ia masih berkata, ma akhbar Rasulullah. Rasulullah kabarnya gimana? Maka dikatakan Rasulullah sehat walafiat. Dulani ilaih, tunjukkan aku kepada Rasul. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan lihat, maka berkata wanita itu, kullu musibah dunaka jalal. Semua musibah selainmu kecil ya Rasulullah, asal kau sehat walafiat. Itulah cintanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan selanjutnya dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesejukan sebagaimana sejuknya pagi hari ini. Hati kita diberi kesejukan, masa depan kita diberi kesejukan, diberi kedamaian dan kesejahteraan, dijauhkan dari segala musibah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan cobaan-cobaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya dan menjauhkan dari kita, dari kota kita, dari bangsa kita, dan dari seluruh wilayah barat dan timur. Semoga Allah limpahi kedamaian, dan semoga para tamu-tamu kita, para ulama kita, para sesepuh kita, juga ayahanda Bapak Presiden kita, semoga Allah SWT beri beliau kekuatan, dan Allah SWT beri beliau kemampuan
dan ketenangan di dalam menjalankan tugasnya, karena tugas yang paling berat ini tugas beliau di seluruh bangsa ini, tugas beliau yang paling berat sebagai kepala negara. Kita doakan semoga Allah beri beliau kedamaian dan ketenangan memimpin negeri ini, dan juga kita berdoa untuk wilayah kita, untuk bangsa kita dan lainnya, diri kita, keluarga kita. Semoga Allah turunkan kedamaian, keindahan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirah. Wahai sang pemilik dunia wal akhirah, faqulu jami'an ya Allah.